Oke, selamat siang ya. Selamat siang. Kita akan bahas eh, soal latihan untuk SAS yang kemarin. Eh, Semua ini bisa diakses di Classroom ya. Jadi silahkan diakses di Classroom. Kita akan coba bahas. Kalau untuk nomor 1, tuliskan contoh bilangan rasional irasional. Ini jelas lah ya. Ini kalau yang rasional tuh yang bisa bentuknya A per B. Jadi contoh misalkan 2 itu bisa ya. Itu pasti rasional. Terus misalkan 1/2 itu juga rasional. Misalkan 5/12 gitu itu juga rasional ya. Yang kalau yang irasional yang apa ya, kayak pi, terus apa kemarin namanya golden ratio, akar 2, akar 3 gitu ya, akar 6 dan sebagainya, akar 7/2 dan sebagainya. Ini pasti dia irasional. Oke, mungkin itu untuk nomor 1 tidak ada masalah pasti ya. Nanti dicek lagi catatannya, pastikan aman. Untuk nomor 1 ini pasti bisa gitu ya. Terus yang berikutnya nih ya, Andi menabung. Andi menabung di bank ya sebesar 400.000 per bulan selama setahun dengan suku bunganya 2% pada akhir tahun pertama. Bunga yang didapat Andi, berarti yang ditanya hanya bunganya ya, berarti dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 tahun berarti uang yang didapat berapa gitu ya, berarti 400.000. Setahun kan ada 12 bulan ya, berarti tinggal kali 12 gitu, berarti hasilnya adalah 4.800.000 ya. Nah, 2% gitu ya dari 4.800.000 itu berapa gitu. Berarti dikali 2% atau 2/100 gitu ya, berarti 100-nya ini ya, nolnya dicoret, tinggal 48 kali 2 itu 96, nolnya ada 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 96.000. Di sini adalah 96.000. Oke, gampang ya, ini nomor 2. Kita hapus lagi, nanti boleh diputar kembali kalau bingung ya. Kita lanjut lagi. Toko mainan online menjual robot mainan dengan harga 500.000 dan sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Jika toko tersebut memberikan diskon 12%, berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli? Oke, berarti kita cari dulu diskonnya gitu ya. Diskonnya adalah 12% kali 500.000. Sama seperti tadi, berarti ini 12/100 dikali 500.000. Berarti nolnya hilang gitu ya. 12 kali 5, 60. Nolnya ditambah 3 ya, 1, 2, 3, 60.000. Jadi ini harganya adalah diskonnya 60.000, berarti harga yang harus dibayar gitu ya, harus bayarnya berarti 500.000 gitu ya, dipotong diskon berarti dikurangi 60.000. Nah, ini hasilnya adalah 440.000. Oke, jadi yang didapat atau yang harus dibayar adalah 440.000. Oke, Pak Luki harap ini gampang ya, bisa dipahami. Jadi hasilnya adalah 440.000. Oke, kita lanjut, kita hapus dulu. Nah, di nomor 4 itu adalah seorang pedagang bakso membuat 80 porsi bakso dengan modal tiap porsinya adalah 14.000. Ia menjual satu porsi bakso seharga 24.000. Berapa porsi minimal bakso yang terjual agar pedagang tersebut untung gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu nih modalnya berapa gitu ya. Berarti modalnya dulu, modal gitu ya. Modalnya tadi adalah 80 porsi dikali 14.000 gitu ya. Berarti 80 kali 14 ya, 8 kali 10 itu 80.
8 kali 4 itu 32, berarti 80 tambah 32 adalah 112. Berarti nolnya tinggal 1, 2, 3, gitu ya. Berarti modalnya adalah 1.120.000. Itu modal untuk 80 porsi tadi. Nah, kalau ditanya adalah minimal bakso yang terjual agar untung, ya berarti modalnya tadi ya, biar untung gitu ya, biar untung gitu ya. Berarti untung berarti harus lebih besar daripada modalnya gitu ya penjualannya. Berarti kita anggap aja sama, berarti harus dia porsinya gitu ya, porsi minimal gitu. Porsi minimalnya ya berarti 1.120.000 gitu. Nah, ini harus dibagi dengan 24.000 gitu ya. Nolnya hilang ya. Nah, 1.120 dibagi 24 itu sekitar berapa? 4 ya. 40 44 sekitar 44 sampai 45 gitu ya. 44 sampai 45 porsi. Berarti kalau dikatakan untung ya berarti minimal gitu ya. Minimal dia harus menjual 45 porsi. Nah, itu baru bisa dikatakan penjual itu untung. Berarti ini 45 porsi gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita kecilkan aja. Oke, kita lanjut dulu sekarang yang ini ya. Hanum ini ya, Hanum membeli 200 paket hadiah gitu ya dengan modalnya 6 juta. Jika pengen untung 15%, berapa harga yang harus dijual tiap paketnya gitu ya. Berarti kita bisa carinya kalau mau angkanya tidak besar gitu ya, kita cari dulu satu paket tuh dijual berapa gitu ya. Berarti harga gitu ya. Harga satu paket. Harga satu paket berarti 6 juta gitu ya. 6 juta ini harus dibagi 200 gitu ya. Berarti nolnya kita bisa hilangkan 2, tinggal 6 bagi 3. 6 bagi 2 itu 3, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 30.000. Nah, modalnya itu 30.000. Berarti kalau mau untung 15%, berarti kita cari dulu untungnya gitu ya. Untungnya berapa? 15%, berarti 30.000 dikali 15% gitu ya. Berarti 30.000 gitu ya, dikali 15 per 100. Berarti nolnya dihilangin ya. 3 kali 15 itu 45, tinggal nolnya 1, 2 gitu ya, 4.500. Berarti harga jual gitu ya, harga jual ya tinggal 30.000 ditambah 4.500. Hasilnya adalah 34.500. Oke, itu selesai. Ini berarti 34.500 harga jualnya, biar untung 15%. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Nah, perhatikan gambar berikut ya, persegi panjang ABCD ini sebanding dengan persegi panjang EFGH, maka panjang FG adalah gitu ya. Jadi kalau perbandingan atau sebanding kesebangunan itu sebenarnya mirip dengan dilatasi. Dia tuh main skala gitu ya, gambar yang kecil gitu ya. Gambar yang kecil itu diperbesar contohnya gitu ya. Nah, diperbesarnya berapa kali gitu. Ini bisa kita lihat dari sini ya. Nih. Ini kan sisinya sama nih ya, bersesuaian ya. B ini sebanding dengan EF pasti. Yang pendek sama pendek, panjang sama panjang. Nah, 3 jadi 9 itu kan dikali 3 ya. Berarti ini juga ke sini dikali 3 gitu ya. Berarti 4 kali 3 12. Berarti EH ini 12, FG juga 12 cm. Oke, berarti jawabannya langsung 12 cm.
Seperti itu. Gampang ya, nomor 6 ini gampang. Oke, kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini di sini salah ya. Harusnya segitiga DEF. Ini F ya, sorry. DF dan segitiganya sebangun. Dua segitiga ini sebangun ya. Yang besar ini sama yang kecil ini sebangun. Pasangan sudut yang sama besar ya berarti mana? Yang jelas ini ya. G itu sama dengan E gitu ya. Berarti sudut. Nah, cara nulis sudutnya gini ya. Sudut misalkan itu berarti D E F gitu ya. Itu sama dengan sudut F G H. Ya, ini sama dengan ini. Terus yang di pojok sini sama dengan pojok sini. Berarti sudut E D F gitu ya. Sudutnya di tengah. Dan sudut F H G. Ini F ya, sorry, ini F. F H G. Dan yang terakhir ya, sama-sama F nih. Nah, cara nulisnya beda ini, walaupun dia sama-sama F. Untuk segitiga yang kecil, yaitu jadi sudut D F E, F-nya di tengah. Nah, kalau yang ini berarti G F H, F-nya di tengah juga. Seperti itu. Oke, aman ya, semoga aman. Oke, kita lanjut lagi berikutnya ini. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM dengan panjang AB sama dengan KL dan besar sudut A-nya 36 derajat. Jika KM sama dengan LM, maka besar sudut M-nya berapa? Nah, ini kelihatan mudah tapi tricky ya, kamu harus bisa menggambarnya ini. ABC sama KLM itu kongruen, berarti benar-benar sama persis gitu ya. AB sama dengan KL. Berarti kalau kita bikin sini ya, misalkan di sini AB segini, berarti KL juga segitu ya. Ini berarti K sama M. Oke, pasti mereka sama gitu ya. Dan besar sudut A-nya 36 derajat. Berarti sini adalah 36 derajat. Berarti sini juga 36 derajat. Terus di sini ada lagi KM sama dengan LM. Berarti K-nya di sini ya. Berarti M-nya mau nggak mau misalkan di atas sini. Ya. K sama M ya. Sini, sorry. M-nya di atas sini gitu ya. Karena KM sama dengan LM, berarti mereka ini segitiga sama kaki gitu ya. Berarti ini ke sini juga sama, ini ke sini juga sama. Ini berarti C-nya. Berarti AC ini juga sama dengan BC. Yang ditanya adalah besar sudut M-nya. Nah, segitiga sama kaki itu sifat khususnya kalau di sininya 36, di sini juga 36 gitu ya. Kakinya sama sudutnya, berarti ini juga 36. Oke, berarti 36. Nah, yang di sininya berapa nih ya? Yang di atas ini berapa? Ingat ya, jumlah sudut segitiga itu 180. Berarti sudut M-nya itu ya tinggal 180 diambil 36, diambil 36. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 108 derajat. Berarti ini adalah 108 derajat. Oke, ini sudut M-nya 108 derajat. Nah, kalau yang ini segitiga, kita lihat ya, segitiga ABC dan ini kongruen. Ingat kalau kongruen berarti semua sama persis. Berarti kalau di sini 75, oh ini ada 75 gitu ya. Sini ada 50, di sini nggak ada 50, berarti sini pasti 50. 55 pasti di sini 55. Kalau sudutnya jelas ya sama ya. A ini sama Q, B sama P gitu ya, C sama R itu sama lah ya. Nah, kalau sisinya berarti kalau AB itu pasti sama dengan ya 55 50, 55 50 berarti PQ. Terus BC 50 75, 50 75 berarti RP. Terus AC gitu ya, AC berarti sama dengan PR. Tuh. Nah, ini gampang ya, harus bisa yang soal-soal ini harus bisa karena gampang. Oke, lanjut ya, kita lanjut lagi. Nah, ini juga sama. Ya, sebuah tower berada di depan menara mempunyai tinggi 12 meter. Pada saat yang sama, bayangan tower berimpit dengan bayangan menara dari gambar samping. Ya. Yang ini menaranya, ini towernya. Oke, tinggi tower yang sesuai ukuran. Nah, ingat, berarti kalau bentuk seperti ini, gitu ya, bentuk seperti ini mirip juga dengan ini mirip juga dengan dilatasi atau main skala gitu ya, diperbesar dan diperkecil. Kita tahu di sini 12 gitu ya, berarti 10 12. Kalau 40 berapa kira-kira? Nah, dari 10 jadi 40 kan dikali 4 gitu ya, berarti 12 untuk ke sini juga dikali 4,
berarti 12 kali 4 itu adalah 48. Berarti tinggi towernya adalah 48 meter. Oke. Gampang. Jadi kalau kalian paham tentang dilatasi kesebangunan sebenarnya gampang gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau yang tadi di atas angkanya mudah. Nah, kalau yang ini tidak semudah itu gitu ya. Nih, contoh nih, seorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat ABCD seperti gambar ya. Tongkat A segaris dengan pohon E, di sini ada pohonnya gitu ya. Terus di seberang sungai gitu ya, AB-nya 12, seperti kita tulis di sini 12 gitu ya. BD-nya 15, di sini 15. Terus CD-nya 25, di sini 25. Ya, lebar sungai adalah, berarti yang tanya lebar sungai berarti yang ini ya. Yang ini berapa ini? AE-nya berapa? Oke, karena ini berarti kan yang sama ini ya, AB sama BD. 12 jadi 15, oh skalanya kayaknya tidak bulat gitu ya, tidak angka yang gampang, jadi kita harus pakai cara perbandingan. Berarti jelas ya, AB itu kan nanti akan sebanding dengan BD gitu ya. Maka nanti AE itu akan sebanding dengan CD. Yang ini pasangannya di sini. Yang ini pasangannya ini. Oke, berarti tadi AB itu 12 gitu ya, BD tadi 15. AE kita belum tahu. Nah, CD itu 25. Oke, berarti ini kita taruh ke sini ya. Jadinya 12-nya dikali 25 gitu ya. Dibagi 15 itu sama dengan AE. Ingat ya, 15 itu 3 kali 5, berarti bisa dibagi 3, sisa 5. 12 itu bisa dibagi 3, jadinya 4. 25 dibagi 5 jadinya 5, jadi 5 kali 5, 1. Oke, berarti 4 kali 5, 20. Berarti AE itu adalah 20. Jadi lebar sungainya 20 meter. Tuh, gampang ya, gampang. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit ribet ya kalau yang nomor 13. Perhatikan ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Di sini tahu kalau AB itu sama dengan BC, berarti BC ini juga 10 gitu ya. CD juga 10. Terus yang di sini menarik ini. Kalau kalian lihat garisnya ini kan ada dua panah, berarti artinya dia sejajar gitu ya. Berarti AB itu sejajar dengan CD gitu ya. Terus BC gitu ya, BC itu sejajar dengan DE. Oke, karena mereka berdua sejajar gitu ya. Mau nggak mau kalau ini kita perpanjang gitu ya. Kita perpanjang gitu. Terus ini juga kita perpanjang. Ini juga tetap sejajar gitu ya. Tetap sejajar. Ini juga tetap sejajar. Nah, karena ini sejajar, berarti ini adalah jajar ginjal. Kalau jajar ginjal berarti dia panjangnya sama. Di sini juga 10. Di sini juga 10. Jadi kalau yang ditanya adalah BF-nya di sini ya, berarti kita bisa gambar ulang gitu jadi bentuk lebih sederhana. Ini jadi lebih sederhana gitu ya, berarti sini A, di sini B, misalkan di sini kita kasih G gitu ya, G, di sini E, di sini F gitu ya. Tuh, ini jadi kesebangunan. Nah, ini triknya ya. Berarti kita tahu ya kalau AB-nya saja itu adalah 10 gitu ya. Tapi kalau AG-nya gitu ya, AG-nya adalah 20 gitu ya, karena 10 tambah 10 ya, 10 10 20. Terus ini satu fakta lagi gitu ya. Nah, BF-nya itu yang kita cari. Tapi kita tahu GE gitu, EG-nya atau GE-nya 10 sama 4 berarti 14. Nah, ini sama aja ya. Ini yang kecil diperbesar gitu ya. Berarti ada skalanya. Kayak dilatasi tadi ya, ada skalanya. Diperbesar berapa kali? Kita lihat di sini angkanya 10 jadi 20, berarti diperbesar 2 kali. Ini kali 2. Berarti ini kesini kali 2 gitu ya. Berarti BF-nya berapa? Berapa kali 2 jadi 14. Berarti BF-nya pasti adalah 7. Berarti ini pasti 7 cm. Seperti itu. Nah, gampang ya, bisa dipahami lah ya. Ini masih sederhana. Oke, kita lanjut nomor 14.
Dua segitiga itu pada gambar di bawah ini kongruen. Diletakkan titik ABCD sehingga AB, oh ini sorry ya, kita ganti aja. AC itu sama dengan BC gitu ya, sama dengan BC, terus BD sama dengan BD-nya sama dengan AD gitu ya, kebalik ini. Oke, tuliskan 3 pasang sudut yang sama dari segitiga tersebut. Ini gampang ya, berarti ya sudut yang di sini sama dengan sudut ini gitu ya. Sudut ini sama dengan sudut ini, yang di sini sama dengan sudut ini. Oke, nanti coba lagi lah ya. Pasti bisa kalau yang ini sama dengan sini. Oke, sudut-sudutnya sudah sama. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Jika segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 DCFE, panjang EF-nya adalah berapa? Nah, jadi kesebangunan tuh nggak melulu segitiga ya. Jadi bentuk-bentuk lain juga sama. Nah, prinsipnya juga sama. Sebangunan tuh kayak dibesar kecil, kayak dilatasi. Jadi ini prinsipnya juga sama. Oke, kita lihat di sini yang dicari adalah EF gitu ya. Berarti kan ini sebenarnya ada dua trapesium gitu ya. Kalau kita lihat yang besar ini A, B, C, D gitu ya. Ini 15. Sorry, ini 15. Yang sini 18. Sama segitiga yang kecil yang kebalik ini kita coba balik aja biar enak lihatnya. Jadinya DC, ini EF. EF-nya itu belum tahu gitu ya, kita cari nanti. Tapi yang di sininya 15. Oke, berarti 18 jadi 15 gitu ya. Nah, ini kemampuannya di sini. Berarti kita bisa langsung AB itu harus sebanding dengan DC, dan DC nanti DC itu harus sebanding dengan EF. Berarti AB-nya 18, DC-nya 15, DC-nya 15, EF-nya belum tahu. Oke, kita tukar ya, berarti EF-nya yang ke sini. Terus ini 15 kali 15 dibagi 18. Ya, ini ke sini, ditukar ke sini. Oke, ini bisa sama-sama kita bagi 3. Jadinya 5. Ini masih 6 gitu ya, kita bagi 3 lagi jadi 5, jadi sisa 2. Berarti EF-nya gitu ya, 5 kali 5 25 dibagi 2, 25 bagi 2 itu 12 setengah. Oke, berarti EF-nya itu 12 setengah. Oke, gampang ya, gampang karena dia sebang. Jadi EF-nya 12 setengah. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah mulai transformasi. Perhatikan gambar A ditransformasikan berapa kali sehingga menjadi gambar B. Transformasi yang digunakan adalah gitu ya. Jadi gambar A jadi B itu kira-kira ditransformasikan diapain lagi? Kalau lagi lihat dari ukuran ini diperkecil ya, diperkecil atau dilatasikan gitu ya, dilatasi itu jelas. Terus kalau lihat dari arahnya itu dia berbeda ya, atau terputar gitu ya, berarti ini diputar atau dirotasikan gitu ya, dirotasikan. Nah, tapi kalau dirotasikan berarti dia harusnya ngadap ke belakang ya. Nah, ini kan sayapnya di sini. Ini kalau diputar harusnya berbeda. Nah, ini bukan hanya diputar tapi juga direfleksikan. Refleksikan atau dicermin. Oke, jadi jawabannya 3 nih ya. Kalau masih digunakan ada diputar, direfleksikan, namun diperkecil atau dilatasikan. Oke, lanjut ya, nomor 18. Titik M itu ya 4,1 ditranslasikan dengan vektor 64, maka bayangan M terletak pada. Nah, kalau translasi ingat ya, berarti dia penjumlahan. Berarti awalnya 4,1 gitu ya, terus ditranslasikan dengan 64, berarti sama aja 4-nya ditambah 6 gitu ya, 1-nya ditambah 4, berarti 10,5. Berarti ini jawabannya adalah 10,5. Jangan lupa kasih kurang. Oke, berarti lanjut ya. Titik A di negatif 3,6 direfleksikan dengan terhadap suhu X, maka bayangannya terletak pada. Nah, berarti kalau kita misalkan kita gambar gitu ya, kita gambar sederhana aja, negatif 3,6 berarti X-nya negatif 3, sekitar sini, Y-nya negatif 6, berarti sekitar sini ya. Ini negatif 3,6.
Nah, kalau di sana suhu X, berarti cerminnya suhu X, berarti bayangannya harus ada di sini. Berarti X-nya tetap, Y-nya berubah. X-nya tetap, Y-nya berubah, berarti negatif 3, negatif tuh, terhadap suhu X. Oke, lanjut ya. Nih, titik C dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka bayangan C terletak. Oke, ini Pak Luki nggak pakai rumus ya. Ini kalau kalian kan di catatan nggak ada rumusnya, silahkan dicek lagi. Pak Luki cuma ngajarin pakai intuisi gitu ya, atau cara kita membayangkannya gimana. Jadi kalau ada yang sukanya pakai rumus boleh, tapi ini Pak Luki coba membayangkan aja intuisi kira-kira di bagian mana sih gitu ya. Oke, 2, negatif 4 berarti X-nya 2, berarti di sini ya, X-nya 2, negatif 4 berarti sekitar sini. Anggap aja titik AC-nya di sini. Kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, berarti kan kalau ke atas tuh melawan, berarti ke samping ya. Kalau di ke samping, berarti bayangannya di sekitar sini gitu ya. Jadi dibalik, berarti X-nya jadi negatif gitu ya. Jadi ini negatif tadi 2,4 gitu ya, jadinya 4, negatif jadi negatif 4 gitu ya, negatif 4, negatif 2 gitu ya, dibalik terus tandanya yang X nya berubah karena posisinya di sini kan negatif semua. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini ke sini dia berputar. Nah, berputar seperti itu. Nah, kalau yang suka pakai rumus silahkan ya, pakai rumusnya, dilihat di bukunya rumusnya. Oke, kita lanjut. Titik D gitu ya, negatif 2,9 dilatasikan dengan pusat itu dengan skala 4. Maka bayangannya, nah kalau dilatasi itu ingatnya perkalian gitu ya, berarti langsung saja awalnya negatif 2,9 diskalakan 4 ya, jadinya langsung negatif 8,36 seperti itu. Jadi gampang ya yang ini. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Gampang ini. Jajar ginjal ABCD ditranslasikan dengan menjadi aksen B, aksen C, aksen D, aksen. Tentukan vektor translasi yang digunakan gitu ya. Jadi ini geser ya. Jadi kalau gini gesernya bukan ini ke sini ya, tapi yang A ini ya ke A aksen gitu ya. Jadi berapa? Coba kita pakai yang D ke D aksen ya. Berarti pindahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri gitu ya. 7 ke kiri. Atau kalau dalam bentuk vektor berarti ke kiri itu negatif gitu ya, negatif 7. Tapi kan dia tidak ke atas ke bawah ya, berarti tetap berarti 0. Nah, ini kalau vektor translasinya adalah negatif 7, oke. Nanti kalau yang nomor 4 gitu ya, cerminan, ini Pak Luki bahas yang D saja. Yang ini nanti silahkan lihat di catatannya gitu ya, pasti bisa lah. Oke, kalau yang D ya, berarti ada cermin Y sama dengan 5 itu bukan berarti di sini ya, tapi di Y sama dengan 5 itu di sini. Berarti di sini ini adalah Y sama dengan 5. Nih, misalkan di sini 5 gitu. Nah, titik 2, negatif 6 berarti kan 2 misalkan ada di sini, negatif 6 ada di sini. Nah, titik A ini bercermin terhadap cermin yang ini ya, ini cerminnya. Berarti kan bayangannya nanti ini ke sini harus sama dengan ini yang ke sini gitu ya. Ini harus sama. Berarti dari negatif 6 ke 5 gitu ya, berarti itu melewati berapa? Negatif 6 ke 5 berarti sekitar 10 gitu ya. Nah, 11 ya, 11. Berarti ini ke sini juga 11. Ini 11, ini 11. Berarti ini jadinya nanti adalah di 2,5 tambah 11 adalah 16 gitu ya. Berarti ini 2,16 seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan yang seperti ini, dicek-cek lagi. Nah, oke, kalau yang nomor 24 ini akan diputar 180 derajat searah jarum jam dengan rotasi 0,0. Nah, ini jawabnya harusnya 3 ya. Berarti kalau L-nya ini awalnya negatif 4,1 gitu ya. Berarti kalau dicerminkan lagi jadinya di sini nih ya.
Nah, ini pasti di sini nih cerminnya. Jadinya adalah 4, negatif 1. Berarti kalau K-nya negatif 2,3 ya berarti jadinya nanti adalah 2, negatif 3 berarti di sini ya. Oke. Nanti ini 5,4 ya jadinya 5,4 dari sini. Oke, nanti cerminnya jadinya seperti ini. Nanti dikasih keterangan untuk poin-poinnya ya. Ini 4,1 berarti K-nya itu adalah negatif 2,3 gitu ya. Jadinya adalah berapa tadi? 2, negatif 3 gitu ya. Terus yang di mana tadi satunya J-nya gitu ya, negatif 5,4. Jadinya nanti adalah 4 jadinya 5, negatif 4. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Awalnya positif jadi negatif. Itu saja. Oke, kita lanjut. Nomor 25. Ya, jika segitiga ABCD ini dilatasi menjadi yang aksen di aksen, berarti kelihatan ya. Ini yang asli gitu ya, awal, ini yang akhirnya gitu ya, atau bayangannya. Berarti ini diperbesar. Nah, diperbesar berapa ini gitu ya? Diperbesar berapa? Kita bisa ngambil satu contohnya ini, AB aja ya. AB ini awalnya adalah berapa kotak nih? 1, 2, 3. Awalnya 3 gitu ya. Jadi A aksen B aksen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A aksen B aksen itu jadinya 9. Jadi 3 jadi 9 itu dikali 3 kali 3 ya. Berarti skalanya gitu. Skalanya itu pasti 3. Seperti itu. Oke, nomor 26 ini kalau dibaca ya pada bulan Desember. Baterai Pak Luki habis nih. Pada bulan Desember ini intinya adalah ada kecelakaan gitu ya. Titik kemungkinannya adalah di B, C, D, dan E. Ini kapal SAR-nya adalah di A, ini SAR-nya. SAR-nya dia mau mencari titik ini ya. Nah, ahli itu memprediksi posisi kecelakaannya itu adalah 4 satuan gitu ya dari posisi kapal SAR. Berarti yang sekitar 4 yang mana kira-kira? 1, 2, 3, 4. Berarti sekitar sini ya. Anggap aja kalau ini kita putar itu berarti sekitar sini. Nah, berarti yang masuk adalah hanya yang C. Jadi yang paling mungkin itu pasti adalah di C. Di berapa tadi? 0,3. Di koordinat 0,3 itu yang paling mungkin. Oke, berarti itu saja yang bisa Pak Luki sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dipelajari di rumah. Kalau kurang jelas boleh WA Pak Luki. Mungkin itu saja, terima kasih.